Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak baik, sudah siap untuk belajar? Di video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu tokoh barat yang pernah berperan sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda pada masa kolonial. Ya, kita akan belajar tentang Herman Willem Daendels. Sesuai dengan konten site ini, dan tentunya video ini pun berkaitan dengan bagaimana pemerintahan dan kebijakan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai tahun 1811. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk pada pembahasan inti, kita akan mengenal terlebih dahulu siapa sih tokoh Herman Willem Daendels itu. Oke, sudah siap? Kita mulai. Gubernur Jenderal Daendels atau yang bernama lengkap Herman Willem Daendels ini lahir pada tanggal 21 Oktober pada tahun 1762 di kota Hattem, sebuah kota kecil di wilayah Gelderland di negara Belanda itu sendiri. Gitu. Ia lahir dalam keluarga kelas menengah dengan ayahnya yang bernama Burchard Johan Daendels yang merupakan seorang pengacara sekaligus anggota dewan di kota Hattem, dan ibunya bernama Anna Margaretha van der Lande. Kota Hattem pada masa itu adalah sebuah kawasan kecil yang bisa dibilang cukup sepi, tapi masyarakatnya ini memiliki akses pendidikan yang cukup baik. Sejak kecil, Daendels ini tumbuh dalam lingkungan yang mendukung intelektualitas yang ada di dalam dirinya. Dan sebagai anak laki-laki, tentunya Daendels dikenal sebagai seorang anak yang cerdas, energik, dan juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ketika beranjak remaja, ia menunjukkan minat yang sangat besar pada ilmu hukum dan politik. Ayahnya, yakni Johan Daendels, yang tentunya memiliki peran yang sangat penting atas keterbentukannya minat Daendels itu sendiri pada hukum dan tata negara. Untuk latar belakang pendidikannya, Daendels ini mulai pendidikan dasarnya di kota Hattem. Kemudian ia melanjutkan studinya di salah satu universitas yang terkemuka di Gelderland, yakni Universitas Harderwijk. Ia mengambil jurusan hukum dan meraih gelar doktor di bidang hukum pada tahun 1783 atau kurang lebih sekitar usianya yang menginjak 21 tahun. Nah, selama masa studinya ini, Daendels terpapar gagasan pencerahan yang berkembang pesat di Eropa pada abad ke-18. Ia mempelajari karya-karya para pemikir besar seperti Montesquieu, Voltaire, dan juga Rousseau yang memperjuangkan ide-ide tentang kebebasan, kesetaraan, dan juga pembaruan sistem pemerintahan. Daendels juga tertarik pada gelar revolusioner di Amerika Serikat pada tahun 1776 dan di Prancis pada tahun 1789. Kedua revolusi inilah yang kemudian membentuk atau memperkuat keyakinan dari seorang Daendels terhadap keputusan atau terhadap suatu kenyataan bahwa monarki absolut itu harus digantikan dengan sistem republik yang berdasarkan hukum dan juga demokrasi. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Daendels ini memulai karir sebagai seorang pengacara dan aktif di bidang politik. Ia bergabung dengan sebuah kelompok yang dinamakan dengan kelompok Patriot, yaitu sebuah gerakan yang menentang Wangsa Oranje, di mana Wangsa Oranje ini merupakan keluarga kerajaan Belanda yang mendukung sistem monarki. Pada tahun 1787, kelompok Patriot termasuk Daendels itu sendiri mencoba menggulingkan kekuasaan Wangsa Oranje. Namun sayang, usaha mereka ternyata gagal gitu setelah mendapat perlawanan dari tentara Prusia yang mendukung sistem monarki yang ada di daerah itu pada saat itu gitu. Kekalahan ini kemudian yang memaksa Daendels dan banyak para tokoh patriot lainnya untuk melarikan diri ke daerah Prancis. Saat berada di Prancis, Daendels kemudian berkenalan dengan tokoh-tokoh revolusi dan mulai terlibat dalam pemerintahan Republik Revolusioner Prancis. Ia juga memasuki dunia militer dan menunjukkan kemampuan luar biasanya sebagai seorang perwira. Nah, ketika di Prancis, Daendels ini mendukung pembentukan Republik Batavia di Belanda pada tahun 1795. Daendels kembali ke negaranya dan menjabat sebagai komandan militer yang dimana dalam posisi ini yaitu memainkan peran penting dalam memperkuat angkatan bersenjata Republik Batavia dan menghadapi ancaman dari Inggris dan negara-negara sekutu lainnya. Nah, karena latar belakang kehidupannya, latar belakang pendidikannya, serta pengalaman-pengalaman hidup yang telah ia lalui, Daendels ini kemudian terbentuk
menjadi seorang pemimpin yang berkarakter tegas, efisien, serta ambisius. Ia percaya pada pemerintahan yang berdasarkan hukum dan administrasi yang modern. Dan ia pun sebagai pendukung republik, tentunya ia menolak sistem feodal dan monarki absolut yang ia anggap tidak efisien dan tentunya korup ya. Kepemimpinannya seringkali dikenal sebagai kepemimpinan yang dicap otoriter karena ia lebih mengutamakan hasil daripada proses. Meskipun kadang hal itu pun dilakukan dengan mengabaikan kesejahteraan dari masyarakatnya. Ya, benar sih otoriter. Daniels juga dikenal sebagai seorang pembaharu yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan modernisasi sistem pemerintahan. Pandangan ini mempengaruhi banyak sekali kebijakan yang ia terapkan, terutama selama ia menjabat di Hindia Belanda sebagai seorang gubernur jenderal. Masuk kepada tahun 1807, saat Napoleon Bonaparte berkuasa di Prancis, Daendels ini diangkat menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda, yang dimana penunjukannya ini dilakukan untuk menghadapi ancaman serius dari Inggris yang semakin menguasai wilayah-wilayah di sekitar Asia, terutama wilayah-wilayah penting yang ada di Asia. Gitu. Nah, Napoleon ini kemudian memberikan tugas utama kepada Daendels, 3 hal yang menjadi tugas utama Daendels. Yang pertama adalah memperkuat pertahanan Hindia Belanda, meningkatkan efisiensi administrasi kolonial, serta menjaga wilayah Hindia Belanda tetap berada di bawah kendali Belanda yang saat itu menjadi sekutu Prancis. Sehingga kemudian tepatnya di bulan Januari pada tahun 1808, Daendels tiba di Batavia untuk memulai perjalanannya sebagai seorang gubernur jenderal. Nah, salah satu langkah pertama yang ia lakukan adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia Lama atau Kota Tua yang saat itu dikenal tidak sehat karena adanya penyakit malaria, dipindahkan ke wilayah Waltervreden atau yang kini dikenal sebagai kawasan Jakarta Pusat. Nah, mungkin itu dia untuk profil lengkap atau profil singkat dari latar belakang kehidupan seorang Daendels yang perlu kita kenali sebelum kita masuk kepada pembahasan inti dari apa yang akan kita bahas. Oke, jadi mungkin itu sekilas info atau sekilas hal terkait dari latar belakang kehidupan seorang gubernur jenderal bernama Herman Willem Daendels. Untuk pembahasan pentingnya, kita akan lanjut di video yang part 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.